Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan bahkan pertolongan Tuhan atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan pagi ini firman Tuhan sampaikan dari Filipi 2 ayat 14. Saya bacakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perhatikan, lakukan segala sesuatu. Apa yang menjadi tugasmu, apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi tanggung jawabmu, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut ini biasanya orang yang kecewa, orang yang tidak puas, orang yang tidak terima gitu loh. Bahkan seringkali yang mendasari itu semua karena ada yang namanya kecemburuan atau iri, ya, atau ketidakpuasan. Nah, karena itu sekali lagi, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Sebab kalau kita melakukan bagian kita dengan tulus, dengan benar, didasari dengan kasih, maka kita akan mengerjakannya dengan enteng atau tidak terasa berat. Sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang jadi pekerjaan atau tanggung jawab kita ini didasari dengan ketidakpuasan, kekecewaan, itu rasanya berat gitu loh. Ya? Nah, coba lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Tidak perlu bersungut-sungut, nggak perlu menggerutu, apalagi berbantah-bantahan dengan orang lain. Ya, karena masing-masing punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ya, coba kita lihat firman Tuhan lagi dalam Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, perhatikan di sini dikatakan lakukan. Ya, apa yang menjadi tugasmu itu dengan segenap hati. Ya, bukan dengan istilahnya sekedar kewajiban. Ya wis lah, lakukan apa yang melakukan. Ya, tapi dengan gedumel. Ya, bukan begitu. Lakukan, kerjakan, perbuatlah apa yang menjadi bagianmu itu dengan segenap hatimu, dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, tidak dengan berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut, tetapi ya apapun juga yang harus kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, untuk manusia saja, ya kita yang bekerja mungkin untuk pimpinan kita, untuk perusahaan kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Apalagi untuk Tuhan. Saya yakin kalau orang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, demikian juga apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, pekerjaan mungkin, yang mungkin bagian kita entah di mana saja, termasuk di rumah, di masyarakat, dimanapun. Sesuatu yang harus kita kerjakan dengan memandang Tuhan. Artinya kita percaya bahwa dari Tuhanlah
Ya, kita akan menerima sesuatu yang dia tentukan sebagai upah. Kalau sudah baca lanjutannya dari Kolose 3 tadi ya, Kolose 3:24 ini ya. Jadi Tuhan tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu, bahkan Tuhan menentukan sesuatu yang pantas ya, yang dia tentukan sebagai upah bagi kita. Ya mungkin kita kerjanya bertanggung jawab kepada orang lain, tetapi kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, ya, maka kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Ya, kita percayakan kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita bisa melakukannya dengan sukacita, ya, bukan terpaksa. Ya, kalau kita melakukan dengan sukacita, yang berat pun tidak terasa berat lagi, ya, karena kita percaya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka yang berat terasa ringan. Sehingga tanpa terasa, loh kok semua bisa selesai. Nah, itulah yang harusnya kita kerjakan, ya, karena dengan begitu kita ini sesungguhnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, sekali lagi ya, kau yang bekerja, lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, dilihat atau tidak dilihat oleh pimpinanmu, ya, dinilai atau tidak dinilai, lakukan saja. Bahkan mungkin gak ada orang yang melihat apa yang kau buat. Ada Tuhan loh yang melihat, ya. Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, kita melakukan dengan tanpa pamrih, kita melakukannya bukan karena terpaksa. Nah, seakan-akan tidak ada upah bagi kita. Seakan-akan yang kita lakukan sia-sia. Saya mau beritahu saudara, tidak ada yang sia-sia. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan yang melihat semua itu akan memberkati hidupmu. Ya, jadi perbuatanmu itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu, ya, apa yang menjadi bagianmu sebagai upah dari apa yang kau buat. Gitu lah. Jadi manusia boleh tidak melihat yang kita lakukan, tetapi percayalah, Tuhan melihat setiap apa yang kita kerjakan. Karena itu, apapun yang kau kerjakan, baik itu di pelayanan, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja, baik itu di rumah tangga, di keluarga, baik itu di masyarakat, dimanapun itu, tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepadamu, kerjakan seperti untuk Tuhan, dengan sukacita. Dan percayalah, maka Tuhan yang melihat semua itu akan memberkati hidup kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami melakukan segala perbuatan kami, apapun yang kami kerjakan dengan segenap hati, dengan penuh cinta kasih, dengan senantiasa melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menentukan yang terbaik bagi kami. Dan tidak ada sesuatu yang kami kerjakan itu sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerjakan, melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.